Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 23140103, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya mau kasih tips untuk menangani problem manajemen file sharing. Ini ada kelanjutannya dari video sebelumnya yang tentang manajemen file sharing. Oke, jadi begini. Kita di video sebelumnya kita akan membuat sebuah share folder yang bisa diakses oleh beberapa orang di sini share. Nah, ini bagian general legal salesnya untuk memilih kita lewat komputer manajemen yang seperti saya contohkan di video sebelumnya. Ada folder apa saja yang di-share, lokasinya apa, terus lagi diakses oleh berapa orang, connectionnya kita bisa lihat di sini. Oke. Terus kita bisa lihat version di sini, sessionnya, artinya file apa saja yang sedang terbuka. Kalau kita klik ini kayak dia, nah di situ ini satu problemnya yang kita hadapi di server waktu kita buka session file sharing. Nah, ini bisa lihat Mama Irama. Terus siapa ini? Untuk menangani masalah ini caranya begini, kita tutup dulu si komputer manajemen ini, kita masukkan ke text manager Microsoft Management. Oke, kemudian kita masukkan ke control panel, kemudian network and sharing center. Kita cek ini adapter settingnya. Di sini internet, kita klik kanan, terus properties, kita harus main base-nya di bagian Wins. Di sini double klik kanan saja properties, kemudian masuk ke internet protocol version 4, double klik, kemudian klik advance, kemudian klik ini, kita klik yang paling bawah disable net bills over default, klik OK dan close. Kemudian kita tutup. Oke, kemudian kita harus ke server yang mengatur DNS, yakni server sebelah ini yang JKT, di JKT1 yang aktif directory yang berfungsi sebagai diagnos server juga. Kita harus configure refresh look optionnya. Ini saya lupa configure-nya, dari awal harus jadi configural. Oke, caranya kita masuk ke DNS minus, kemudian reference lookup optionnya di sini klik kanan di bagian ini kosong, tidak bisa, kita klik kanan reference zone option, kita klik new zone, kemudian kita pilih premier horizontal, kemudian kita klik next, pilih saja yang ini, tidak apa-apa, kita next, pilih IP version for next, network ID. Oke, kita masukkan 192.168.56. ini sesuaikan dengan IP yang digunakan di network di VirtualBox. Oke, kita next, non secure and secure, and then make update. Oke, kita next one. Oke, kita sudah configure, kita tutup saja. Kita kembali ke server sebelah yang tempat file sharing tadi. Oke, sekarang kita buka lagi komputer manajemen, harusnya tidak ada masalah, atau paling enggak kita sudah update porsinya dulu. CMDP update for kita, tunggu update listnya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke komputer manajemen. Mudah-mudahan problemnya kita masukkan ke search folder share. Oke, kita bisa diakses. Oke, lagi loading. Nah, sudah bisa loading sekarang meskipun terdapat kedap-kedip karena dia selalu mengakses. Oke, kita lihat bagian session ini, kita lihat ada Rini, Amanda, dan Bambang Irawan. Kenapa kedip-kedip? Ya karena dia selalu merefresh komputernya. Kelihatan si Bambang Irawan login dari IP berapa, ini Amanda login dari IP berapa, terus si Bambang ini lagi open file. Lihat file yang sering dibuka ini ada berapa, sudah berapa lama dia terkoneksi, terus berapa lama di idle. Begitu kita sering jadi siapapun yang lagi buka filenya, kita bisa lihat di sini. Cuman kalau masalahnya kita bekerja di lingkungan korporat di mana ada
pengaksesan file yang dilakukan oleh puluhan bahkan ratusan orang yang tampilannya bisa banyak sekali. Oke, kemudian kita klik open files. Kita bisa lihat file apa saja yang sedang di open sedangkan diakses. Oke, ini kontrol sekarang diakses oleh siapa, ini folder sales ini sedang diakses oleh siapa, terus yang akses pakai US apa sih, open modenya read atau bukan, read atau write. Oke, contoh kita ke si Bambak, kita masuk ke server, masuk ke general. Oke, general dia lagi buka test file, ada perubahan tidak? Di sini kita refresh, kita lihat di sini si Bambang ini lagi buka test file yang lokasinya folder general. Nah, kelihatan di sini kita bisa lihat dia lagi buka apa saja, kelihatan di sini. Kemudian di bagian session kita bisa lihat si Bambang ini lagi apa. Bambang lagi membuka 3 file. Kelihatan dia sudah 26 menit terkoneksi ke server itu. Nah, jadi ini fitur yang cukup berguna kalau dilihat di sini di menu selection dan open files. Jadi kita bisa monitor para user lagi buka apa saja. Bahkan kita bisa klik kanan salah satu user di sini, kita close station. Kita close stationnya siang ini. Ya, sudah siang. Kalau putus koneksi dia dari servernya, sebenarnya kalau misalnya begini, si Bambang akses JKTS for one general, begitu kita lihat lagi si Bambang ini, kita bisa disconnect, kita kick atau kita tendang dari stasiun ini, bisa saja close-nya, location-nya yes ya, sudah aksesnya ditutup si Bambang ini. Cuman kalau dia mau akses lagi, bisa saja sebenarnya ada masalah mention. Itu berguna seandainya ada satu folder yang hanya dibatasi 5 orang saja untuk mengakses, tapi ternyata yang mengakses ada lebih banyak, sudah penuh, sehingga ada orang yang mau masuk lagi tidak bisa, sudah close saja optionnya gitu untuk salah satu orang. Caranya ini. Oke, kita di open file, kita bisa lihat orang yang lagi akses file, buka file apa saja ini, lagi tidak ada. Tapi kalau mau kita coba si Bambang ini, dia buka salah satu file saya di sini, misalnya di general test file. Oke, kita refresh di sini, kelihatan si Bambang lagi apa. Nah, buka file apa gitu kelihatan di sini. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini berarti kita sudah bahas mengenai troubleshooting problem management di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.